Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi bersama gue. Ya, di motovlog kali ini gue akan nge-review tentang mount clamp. Itu yang biasa digunakan di kayak di stang tambahan ya, untuk view ya. Jadi yang seperti kalian lihat ini, di depan nih gue pakai mount clampnya Motowolf sama mount clampnya dari Insta. Jadi untuk produk yang paket hemat, kenapa gue bilang paket hemat? Karena di produk Motowolf ini harga mount clampnya itu tidak semahal dari Insta motorcycle bundle. Ya, yang seperti kalian lihat, untuk di review yang pertama ini di dashboard tuh ada dua. Yang paling sebelah kanan itu punya Motowolf khusus untuk kamera action. Ini gue jajal pakai invisible-nya stick Insta. Ya, bahannya ini yang Motowolf bukan karet untuk bolnya, tapi dia kayak material campuran besi ya. Tapi gue juga kurang tahu. Pokoknya kayak semacam aluminium besi gitu ya. Beda dengan yang Insta. Kalau yang Insta itu ball mountnya itu ada campuran karet yang ya rada tipis lah. Lalu dari segi material, keduanya bagus menurut gue ya, bagus ya. Yang seperti kalian lihat nih, pakai Motowolf goyang-goyang kayak gitu. Dan untuk perbedaan antara Motowolf dengan Insta itu ada di besaran ball mountnya. Yang di sebelah kanan ini dia lebih kecil, punya Motowolf, dan yang di sebelah kiri ini punya Insta, dia ball mountnya lebih besar. Untuk segi klemannya pun juga, kalau yang Insta tuh ada pakai klem sistem jepit gini, diputer untuk kerasin itu ke kanan dan untuk longgarinnya itu ke kiri. Beda dengan Motowolf. Kalau Motowolf itu dia pakai baut, jadi kayak dijepit. Ini ada di tengahnya, ini ada kayak semacam karet. Nah, untuk barnya ini gue pakai produk Motowolf juga. Sebenarnya yang buat getar tuh ini nih, plat besi yang kecil ini. Ada juga Motowolf itu yang dari sini ke sini tuh nggak pakai ini, ada. Kalau gue liat reviewnya sih, dia nggak bakal getar kayak gini. Nah, gue juga ngeri-ngeri jatuh nih, tapi gue yakin sih produknya kuat. Tuh, kalau yang lo lihat juga langsamnya motor gue karena dari ininya goyang-goyang juga ya, jadi pengaruhnya ke sini. Oke, sekarang kita tes jalan ya. Ya, kita lanjut lagi. Tadi gue sempat perbaiki posisi, karena kalau yang posisi tadi terlalu menghadap matahari, gue takutnya terlalu silo white balance-nya atau cahayanya. Nah, jadi yang kalian lihat, gue nggak tahu ya ada vibrate atau enggak. Ini posisinya ini kurang lebih untuk sudut derajatnya ini nggak terlalu lurus ke depan,
karena terhalang sama windshield gue yang sedikit jendong. Ini sorry ya kalau dashboard di sini tuh terlalu banyak aksesoris ondel-ondel. Sebenarnya kalau misalkan nggak kepake juga, ini tuh gue copot. Yang gue pakai tuh hanya untuk handphone aja. Nah, kalau yang ini dari Motowolf. Gue cuma ngasih review sedikit. Oke, sekarang kita beralih ke punyanya Insta1 R. Cari parkiran dulu. Kita pindahkan. Matiin dulu deh. Nah, ini gue pakai ininya tuh punya bawaannya Motowolf. Dia bahannya tuh bukan plastik. Jadi emang produk Motowolf menurut gue sih lumayan bagus, menurut gue ya. Nah, ini sekarang kita pakai di ininya Insta. Ini kita rubah dulu sudutnya. Jadi pas banget pagi-pagi ini matahari ada di belakang, bukan ada di atas. Kita ukur. Ya udah lurus. Ya. Nah, sekarang kita pakai bawahnya Insta. Dia masih ada vibrate. Vibrate itu sama aja, goyang gitu. Ya Allah, gue lupa nyalain. Wait. Oke, masih miring dikit. Ya udah nyala. Ya, start recording. Ya, gue juga nggak tahu. Ini adalah hasil dari bawaannya si Insta yang motorcycle bundle. Sudut kemiringan hampir sama dengan yang tadi pakai Motowolf karena kehalang windshield gua. Oh iya, untuk sticknya sendiri ini gue pakai yang versi kecil ya dari bawaan Insta1 R invisible sticknya. Kan soalnya yang gue tahu tuh ada
tiga tipe atau tiga seri yang terbaru, terus seri yang bawahnya Insta ini, sama seri yang bawahnya kalau kita beli Insta One X yang pertama dulu itu dia bentuknya lebih kokoh dan sudah pasti lebih berat. By the way, anyway, ini adalah alun-alun kota Depok ditutup karena masa pandemi yang berkepanjangan. Oke, sekarang kita putar arah. Gue juga nggak pakai jaket, gue hanya pakai sandal jepit karena untuk di motovlog kali ini gue hanya nge-review penggunaan mount clamp di sepeda motor versi pahe dan versi bandelnya dari Insta. Tapi sebenarnya mount clamp ini tidak juga untuk Insta, jadi bisa juga untuk kamera action yang lain gitu, kayak GoPro, kayak Ycam, kayak Bipro gitu. Pokoknya saudara-saudara mereka lah ya, itu bisa dipakai. Kelebihan kita pakai tipe kayak gini, jadi posisi tuh bisa kita rubah gitu sudut kemiringannya. Oke, gue rasa cukup ya untuk reviewnya. Ini gue pengen matiin dulu. Ya, kita balik lagi. Kita balik lagi ke masalah sudut kemiringan tadi yang gue pengen jelasin. Ya, daripada kita pakai yang fix dalam artian misalkan kita taruh di sini gitu kan, entah ada di spion, entah ada di tengah gitu, pokoknya fix lah ya. Nah, itu tuh hanya satu gitu ngadep ke kita. Tapi kalau misalkan kita pakai tipe seperti ini, itu sudut kemiringannya tuh bisa kita puter gitu. Entah ini bisa miring ke kanan, ke kiri, kita tegakin ke atas atau ke belakang. Jadi angle-nya terserah kita mau yang kayak gimana. Itu sih kelebihan pakai ini. Nah, kalau gue sempet nge-review ini pertama kali malam-malam sih ya. Di situ gue pakai ini juga Insta One R, tapi yang lensa 4K-nya aja, bukan dual seperti tadi. Menurut gue kalau untuk malam pun juga ya namanya kebantu sama action cam. Walaupun malam-malam tuh ada sedikit blur, ya itulah ya kelemahannya dari action cam tuh. Dia memang khusus untuk pencahayaan yang cukup, seperti di pagi, siang, bahkan sore jam 4, jam 5 sebelum maghrib itu masih cukup stabil. Tapi kalau udah malam, ya lo tau lah, itu gambarnya hancur banget. Hancur dalam artian ya gitu, shake, terus ngeblur karena shutter speednya nggak dapet untuk menghasilkan gambar yang stabil. Jadi balik lagi, jadi tergantung sama budget yang kalian punya. Kalau misalkan kalian pengen ngambil Moto Wolf khusus untuk action cam, itu bagus juga, bahan materialnya bagus, finishingnya bagus, lalu ya penggunaannya juga ya pokoknya bakal bagus lah. Nah, kalau yang kalian punya uang lebih, itu bisa pakai produk Insta. Nah, dia itu ada 3 namanya motorcycle bundle ya. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kalian pasang
seperti kalian dapet mount clamp seperti ini, kokoh, dari bolnya tuh besar. Lalu yang kedua itu khusus di helm. Khusus di helm tuh dia ya tambahannya sih hanya itu aja, kayak besi panjang berapa sentimeter. Dan yang ketiga itu bisa kalian taruh di buntut belakang sepeda motor. Ya jadi hanya sekian review penggunaan mount-clamp Motowolf dan mount-clamp Insta motorcycle bundle. Sampai ketemu lagi di motovlog gue berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.